Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Masyarakat gotong royong bantu korban kebakaran. Kereta api wisata Maitam di Sawalunto beroperasi setiap hari Sabtu dan Minggu. Mencuri bukan saja soal niat, tapi juga kesempatan. Seperti yang dilakoni oleh seorang ibu rumah tangga ini. Niatnya mencuri terwujud dengan cepat karena ada kesempatan. Saat membeli sebuah figura, si ibu juga menilap telepon genggam yang terletak di atas meja kasir. Dari rekaman kamera pengintai yang dipasang pemilik toko, ibu ini memang berniat untuk mencuri. Hal tersebut bisa diketahui dari keengganannya melepas helm. Barangkali pelaku berpikiran, dengan cara itu identitasnya tak akan diketahui. Berdasarkan laporan korban dan penyelidikan polisi yang melihat rekaman kamera pengintai, tim Opsnal Polsek Nanggalo langsung mengetahui pelakunya karena rekaman yang sama juga ada di beberapa toko di Jalan Joni Anwar, Padang. Polisi pun menangkap pelaku di rumahnya di daerah Ulakarang. Polisi juga menyita 3 buah telepon genggam hasil kejahatannya. Dalam pemeriksaan sementara, pelaku telah berulang kali mencuri telepon genggam dan barang berharga lainnya. Sasarannya adalah toko-toko yang berada di kawasan Jalan Joni Anwar, Jalan Gajah Mada, dan daerah Ampang yang dikenal sebagai pusat perdagangan baru di Kota Padang. Modusnya sendiri, tersangka melakukan pura-pura belanja di suatu toko, lalu ketika pemilik toko lengah, tersangka melakukan aksi pencurian dengan mengambil HP dan barang-barang berharga lainnya di toko tersebut. Dari pengakuan tersangka untuk di wilayah hukum Nanggalo baru satu yang dia akui, hanya saja di wilayah lain sudah ada beberapa TKP yang diakuinya. Kini, pelaku masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolsek Nanggalo. Polisi ingin mengetahui sepak terjang ibu beranak 3 ini. Alfi melaporkan dari Padang. Sebagai wujud toleransi beragama, puluhan pemuda Muslim Opir ikut membantu pengamanan Jemaat Kristiani yang tengah melakukan misa Natal. Mulai dari pengamanan kendaraan, membantu parkir hingga pengaturan lalu lintas di sekitar gereja. Pengamanan tersebut dilakukan pemuda Muslim dari Karang Taruna Bersatu Opir dan dilaksanakan di 3 gereja yang berada di kejorongan Opir. Kegiatan ini sudah dilakukan turun-temurun dan masih dipertahankan. Kita tahunan, kita membantu parkir dan pengamanan kendaraan bermotor, arus lalu lintas keluar masuk dari rumah ibadah di gereja, di sebuah gereja yang ada di Opir, dalam rangka sebagai wujud toleransi yang bersama antar umat beragama yang sudah kita lakukan setiap tahunnya. Saat umat Muslim merayakan Idul Fitri dan Idul Adha, pemuda dan Muslim juga melakukan hal yang sama. Sama hal yang sama dilakukan oleh dari pemuda dari non-muslimnya. Kalau dari setiap hari perayaan Idul Fitri, dari Idul Adha, mereka juga membantu hal yang sama, seperti pengamanan kendaraan bermotor juga dan arus lalu lintas dari seputaran masjid yang melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wujud toleransi seperti ini disambut baik warga Opir. Mereka merasa nyaman dan tenang beribadah. Umat di sini merasa senang, merasa terjaga, terlindungi, dan juga dengan adanya dari Muslim untuk menjaga kami masyarakat di sini, kami jadi tentramlah untuk beribadah. Tradisi saling menjaga ini merupakan wujud kerukunan antar umat beragama di Pasaman Barat. Selain pemuda Muslim, pengamanan juga dilakukan oleh polisi dan tentara. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Puluhan warga di Kelurahan Aur Tajungkang, Tangah Sawah, Bukit Tinggi berbaur bersama
mengenyahkan puing sisa kebakaran yang melanda rumah Zainal Sultan Makmur. Warga bersama RT, RW, LPM, Lurah, Camat dan unsur lainnya bergotong royong menggunakan alat seadanya. Lurah Aur Tajungkang Tengah Sawah menyampaikan, warga bersama-sama ke lokasi untuk membantu korban. Gotong royong juga melibatkan Tagana dan Linmas. Sebelumnya, Dinas Sosial telah memberikan bantuan untuk korban kebakaran tersebut. Kita pada pagi ini merupakan tindak lanjut dari musibah kebakaran yang terjadi di salah satu rumah di wilayah Kelurahan TPS. Dan pagi ini kita tentunya bersama masyarakat, bersama dengan tim Tagana dan Barakar, melaksanakan guru yang juga dibantu oleh unsur masyarakat dan unsur-unsur dari RTW, kemudian kader dan lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan TPS. Kebakaran yang terjadi pada Jumat malam pekan silam diduga akibat hubungan pendek arus listrik yang menyebabkan 2 rumah yang dihuni 14 jiwa itu ludes dilalap si jago merah. 7 mobil pemadam kebakaran milik Kota Bukit Tinggi dan dibantu 2 mobil dari pemerintah Agam berjibaku memadamkan api. Pasalnya, kebakaran terjadi di daerah padat penduduk. Lebih dari 1 jam, api baru bisa dipadamkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tapi penghuni rumah mengalami kerugian hingga 600 juta rupiah karena tak banyak barang yang bisa diselamatkan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Dengan dioperasikan kembali kereta api Maitam di Sawah Lunto, menambah 1 lagi wahana wisata di Sumatera Barat. Kereta api yang mengandung nilai sejarah itu menempuh rute kota Sawah Lunto ke Muaro Kalaban sejauh hampir 5 km. Kereta api yang dijalankan dengan mesin uap bertenaga batu bara ini hanya memiliki 1 gerbong dengan kapasitas 30 orang. Kereta ini dioperasikan setiap hari Sabtu dan Minggu untuk membawa wisatawan. Selain wisatawan bisa menikmati keindahan alam kota Sawah Lunto, Maitam juga memiliki cerita sejarah panjang perkereta apian di Sumatera Barat. Warga Sawah Lunto mengaku senang dengan kembalinya Maitam beroperasi karena bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota Arang ini. Ya kan bagus agar banyak yang wisatawan yang datang ke kota Sawah Lunto dan aktifnya perekonomian di kota Sawah Lunto. Menurut saya itu sangat menarik ya. Selain menambah peningkatan ekonomi, juga itu memancing wisatawan baru untuk ke Sawah Lunto. Diharapkan pengoperasian kembali kereta wisata Maitam bisa menjadi awal kebangkitan kembali kereta wisata yang mampu menjelajahi alam Sumatera Barat yang terkenal indah. Kalau kita ingin tetap hidup dan berkembang, kereta api merupakan faktor kunci. Makanya kemarin kami sempat bicara dengan Pak Menteri dan alhamdulillah ditanggapi. Ini jalur kereta yang sangat unik dan sangat indah. Melewati terowongan, melewati pinggir danau, melewati air terjun, melewati lembah. Dan ini merupakan tempat lokasi areal yang sangat luar biasa untuk pariwisata. Dan ini tidak dimiliki oleh daerah lain. Kalau kereta ini hidup, pariwisata di Sumatera Barat dan Sawah Lunto akan berkembang. Maitam merupakan 1 dari 3 kereta uap wisata yang ada di Indonesia. Pengoperasian kembali Maitam juga sebagai wujud pelestarian kekayaan sejarah di tanah air. Arset Kusnadi melaporkan dari Sawah Lunto. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.